Oke, pertama saya memperkenalkan diri dulu. Saya Freddy dari kelas D42A dengan NIM akhiran 10. Saya akan menjelaskan mulai dari karya satu. Sini saya import library yang dibutuhkan, kemudian em, membuat instan dari suatu kelas untuk yang dibutuhkan. Em, Kemudian di sini saya membuat suatu Kris builder dengan parameter inputnya objek-objek yang telah dibuat supaya dapat dipanggil. Kemudian rotation angle Kris dan key. Rotation angle Kris ini untuk uh, rotasinya yang bakal update. Lalu ada key, yaitu input keyboard dari user. Kemudian mungkin saya jelaskan dulu dari draw. Pertama untuk key 0, yaitu defaultnya pada saat di run yaitu key-nya juga 0. Saya run, saya pilih yang karya satu. Nah, ini hasilnya. Saya jelaskan di Kris Builder, generate Kris. Di sini berisi bentuk-bentuk dasar. Pertama itu ada persegi yang di sini itu untuk pegangan dari pedang. Lalu ada line, lingkaran, persegi, segitiga, trapesium. Nah, untuk yang ini adalah bentuk dasar yang nanti akan ada di gegang pedangnya. Kemudian untuk line ini untuk garis vertikal pada pedang. Yang sign ini pada yang sudah saya tampilkan ada 3 garis sign. Yang pertama itu sign normal. Ini saya membuat sign curve pada primitif, yaitu dengan parameter inputnya X awal, X akhir, lalu ketinggiannya di mana, amplitude, dan juga wave count. Nanti semakin besar wave count, semakin banyak wave-nya. Lalu DX. DX itu nanti untuk ada pada sini. Sehingga nilai-nilai nilai-nilai poin X, Y-nya itu bakal uh, ditetapkan untuk setiap X dengan selisihnya dari X. Kemudian um, di sini saya melakukan perhitungan supaya ketika sign pada pedangnya itu yang miring memiliki ujung yang bertempelan. Jadi sisi miring itu akan lebih panjang daripada sisi lurus. Di sini saya melakukan perhitungan untuk sudutnya dan juga panjangnya. Di sini saya membuat sign yang lain dengan panjang yang sudah diubah di sini. Kemudian ada rotation untuk kemiringannya dan hasilnya ada pada rotation point. Sign 2 melakukan hal yang sama tetapi dilihat di sini rotationnya berbeda. Yang satu rotation clockwise, yang satu lagi counterwise. Lalu saya melakukan translasi untuk membuat matriks translasi, matriks scaling juga.
Kemudian em, gerak. Saya skip dulu bagian sini. Tetapi di sini ada yang jelas ada rotation angle. Ini akan memutarkan eh, keseluruhan dari kerisnya. Nah, di sini ada pedang keseluruhan. Oh, maaf, yang tadi semua yang saya buat itu adalah bentuk horizontal, tetapi di sini saya melakukan rotasi 90 derajat supaya pada awal ketika saya jalankan programnya vertikal ke atas. Kemudian di sini ada pembuatan pedang, yaitu semua semua elemen yang ada di sini adalah bagian pedangnya saja, bukan pada gagangnya. Shape ini adalah isi dari gagangnya dan juga beserta dengan pedangnya, jadi keseluruhan. Em, Lalu di sini ada transformasi dan digambarkan. Di sini saya membuat list-list karena untuk tiap list itu memiliki warna masing-masing. Lalu untuk setiap em, objek pada kerisnya tersebut, daripada saya membuat em, translasi, scale, dan rotation yang banyak, lebih baik saya membuat suatu function di mana em, inputnya adalah shape dan juga color ID. Jadi untuk setiap anggota pada shape ini dibuat translasi, scale, dan juga rotation. Kemudian digambarkan. Di sini key tidak sama dengan 3. Jadi nanti pada program ketika saya jalankan, kalau key-nya tidak sama dengan 3, yang dilakukan adalah digambar. Kemudian di sini warna sama dengan 1. Um, Warna itu ada pada parameter input ya. Di sini ketika membuat kris, artinya apakah diwarnain atau tidak. Karena di sini ada transform and draw. Oke. Um, ya, ini pemanggilan dari function yang ini. Lalu untuk get fill shape itu saya membuat fungsi untuk mewarnai dengan cara untuk setiap X yang ada pada list diambil dua nilai Y yang paling atas dan paling bawah, kemudian dibuat suatu garis sehingga terbentuk fungsi warna. Oke, untuk mempersingkat waktu 30 detik saya kembali ke karya 1. Setelah selesai menjelaskan key 0, beralih ke key 1. Untuk sebelum saya jelaskan, kita bisa melihat animasinya terlebih dahulu. Kita ke karya 1, lalu keyboard tekan key 1. Ini adalah Sierpinski atau fraktal segitiga. Ini bisa saya percepat dengan keyboard, dengan mouse. Di sini saya membuat suatu click counter yang nanti ada pada input. Pada input ini ada keyboard untuk key apa, lalu di sini ada untuk klik dari mouse.
Oke. Kemudian pada prosesnya itu em, akan ada eh, update menggunakan yang tadi click counter. Saya jelaskan terlebih dahulu di sini membuat suatu vektor kosong terlebih dahulu, lalu dibuat dengan logic yang ada pada Sierpinski generator. Lalu di sini pembuatan gambarnya, line. Untuk penjelasannya itu, tadi pada Sierpinski-nya ada pertama dibuat gambar semua, yaitu ada pada for each yang ini. Kemudian ada path follower, draw progress, dan follow point. Jadi ada progres penggambaran yang berubah warna jadi kuning tadi, dan juga ada lingkaran yang bergeser translasi, atau lebih tepatnya mengikuti midpoint dari current point pada uh, index list. Kita lihat pada Sierpinski generator. Oke. Yang jelas ada size untuk ukuran segitiganya dan order. Order itu um, ada berapa kali iterasi atau rekursif untuk membuat pola tersebut. Sini membuat triangle, yaitu line untuk 3 titik. Midpoint pada sini ada rekursif yang tidak akan terlalu saya jelaskan. Oke, kita balik ke primitif, ke karya 1. Selanjutnya saya jelaskan key 2. Ada implementasi interpolasi. Di sini saya membuat rough sign points. Ada pada interpolation utils. Saya perlihatkan terlebih dahulu animasinya. Klik key 2. Ini gambarnya terlihat ini tidak seperti sign. Nah, pertama saya membuat rough sign, yaitu sign di mana untuk setiap y-nya itu dibuat suatu random dengan jarak tertentu yang pasti ada pada parameter di sini, sehingga hasilnya sangat osilasi. Kemudian di sini ada moving average. Untuk setiap titik tadi, saya mengambil misalkan 51 titik untuk mewakili suatu titik dirata-ratakan. Sehingga hasil yang tadinya rough menjadi lebih halus. Kemudian di sini untuk mengecilkan komputasi, saya menggunakan key sampling, yaitu mengambil sampel dari banyak titik, diambil sampel dari moving average yang sudah halus. Lalu ada interpolation. Ini interpolationnya kuadratik. Jadi dari tiga titik dibuat suatu persamaan kuadrat supaya menjadi halus. Lalu untuk setiap titik akan dibuat plot dengan Bresenham. Bresenhamnya ini nanti akan menggambar untuk setiap persamaan kuadrat yang terbentuk. Kemudian ada, tujuan dari key 2 ini adalah untuk setiap kali kita ada menggambar
dengan kasar, kita dapat membuat menjadi lebih halus. Jadi implementasinya itu bisa untuk membuat bentuk apapun. Jadi saya tidak terlalu membuat bentuk dengan spesifikasi khusus, tapi lebih umum. Pada key 3 ada gerak benda advance. Kita jalankan terlebih dahulu. 3. Nah, bisa dipercepat. Oke. Penjelasannya itu adalah saya membuat kurva sine, lalu pedangnya itu akan mengikuti kurva sine, di mana posisi dari kris itu berdasarkan poin pada indeks tertentu pada list sine, dan juga kemiringannya itu berdasarkan poin yang bersebelahan pada sine. Saya menggunakan titik 5 titik. Saya lompat 5 titik supaya bentuknya kemiringannya itu ada. Terkadang pada mengenerate kurva sine ini ada yang datar sehingga rotasi dari si krisnya itu akan osilasi. Ini ada pada pet follower. Ya, ada pada sini pet followernya itu yang jelas menggunakan index count. Kita lihat ke pet follower. Sini ada banyak function. Logiknya itu seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini ada penjelasan bahwa DYDX-nya itu loncat 5 indeks ya. Dari 2 titik. Oke. Nanti rotasinya itu berhubungan dengan sudut kemiringan gradien dari ini, DYDX. Oke, saya lanjut ke key berikutnya. Key 4. Di sini saya membuat batik. Di sini batiknya itu menggunakan CSV ya, System Path. Ini adalah hasil dari function dan ini read dari CSV-nya. Hasilnya adalah suatu tipe datanya itu adalah list of points. Nah, kita lihat saja terlebih dahulu. Ini adalah hasilnya. Sebelum lanjut, saya mau balik lagi ke key 3, penjelasan lebih lanjut. Saya katakan advance karena untuk setiap di sini saya menggunakan grafik sine sebagai lintasan. Dan juga di key 2 saya membuat lintasan suka-suka. Nah, dan juga di key 3 itu dibuat supaya suatu benda dapat mengikuti suatu lintasan. Yang pada key 2 itu jelaskan dapat lintasannya suka-suka. Jadi dari rotasi dan juga lintasannya bisa suka-suka. Lebih kompleks daripada setup sedikit transformasi saja. Nah, di sini saya membuat polanya itu menggambar, kemudian saya foto, saya olah pada OpenCV, lalu di save berupa list of point yang berwarnanya. Kemudian di sini supaya membentuk suatu bunga, gambar pada pola ini hanya berbentuk persegi, tetapi dirotasi 45 derajat sehingga ada bagian yang intersect atau saling menimpa, sehingga terbuat suatu pola, dan juga
di sini saya melakukan rotasi 45 derajat sebanyak 8 kali, sehingga ya ada di sini jumlah rotasi, sehingga polanya itu membentuk melingkar. Saya tidak menggunakan midpoint atau draw pada lingkaran karena pada lingkaran itu hasilnya akan berbeda. Itu hanya memperlihatkan suatu refleksi terhadap titik atau sumbu. Baik, kemudian pada motif batik ini yang jelas pada warnanya ada ini, logic supaya selang-seling. Oke. Dan juga rotationnya berdasarkan ini. Oke, karena banyak saya akan loncat ke yang Q5. Tujuan dari yang keempat itu supaya saya bisa membuat gambar apapun tanpa susah-susah menentukan titiknya ada di mana. Oke, kita loncat ke yang kelima. Saya membuat ini neural network di mana ada proses dari awal sampai akhir. Di sini logiknya itu saya buat dengan yang jelas ada berapa layer dan juga tiap layernya ada berapa neuron. Dan dari sana dikalkulasi posisi dari tiap neuronnya dan juga menggunakan kombinasi untuk menyambungkan atau membuat hubungan weight. Lalu saya membuat juga logic supaya ada lingkaran yang melintas atau flow dari datanya. Di sana flow datanya itu berdasarkan pada indeks poin pada lintasannya weight. Untuk setiap X yang ada pada gabungan semua poin pada weight, untuk setiap X yang sama pasti ada banyak Y-nya. Nah, untuk setiap Y yang pada X yang sama, saya membuat lingkaran kecil, di mana posisi X-nya itu nanti akan increment. Dan juga dapat dipercepat yang nanti ada pada proses seperti yang saya sudah jelaskan pada click counter. Kemudian di sini ada poin yang tadi ke key yang ke-6 saya membuat key min juga. Seperti ini animasinya. Saya sengaja membuat lambat supaya perpindahannya terlihat dan juga perubahan warnanya terlihat. Yang jelas saya membuat kelasnya dulu. Ada berapa kelas. Ini posisinya dibuat random dan juga ada spread untuk sebagaimana tersebarnya dengan random juga. Yang pasti di sini saya menggunakan randomnya ada key-nya supaya tidak berubah setiap delta atau time. Kemudian key-min ini logiknya simple. Untuk setiap iterasi tiap titiknya itu mencari centroid terdekat yang terdekatnya, lalu centroidnya itu akan berubah dengan average dari kumpulan titik tersebut. Nah, pada tiap iterasi dikumpulkan centroid dan juga titik-titik yang paling dekat dengan centroid tersebut untuk menentukan warnanya. Jadi setiap iterasi penentuan warnanya seperti itu. Saya ke key 7 terlebih dahulu. Di sini ada agak unik ya. Kita perlihatkan saya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Atau kalau kita screenshot terlihat posisi pada suatu state tertentu. Jadi untuk state pertama itu dibuat suatu list. Oke, live cell yang ada pada
Game of Life. Coba kita lihat Game of Life. Di sini yang outputnya itu adalah list of points. Ini adalah inisial dari titik-titik yang nyalanya. Logic dari Game of Life itu adalah cellular automata. Game of Life termasuk cellular automata yang rules dari next state-nya itu bergantung pada lingkungan dari suatu agen tersebut. Setiap sel pada grafik dianggap sebagai suatu agen, di mana environment yang dianggap terdekat adalah neighbor-nya, menjadi penentu agen itu akan menjadi 1 atau 0. 1 dianggap menyala dan juga 0 dianggap tutup. Dibuat 2 buah matriks. Matriks pertama itu adalah state awal dan juga matriks berikutnya adalah state hasil update berdasarkan matriks state pertama. Seperti itu. Untuk setiap iterasi akan dibuat state dari semua titik, sehingga ini hanya memperlihatkan perubahan animasi, perubahan state-nya saja. Time hanya bertujuan untuk itu. Nah, kemudian saya beralih ke karya 2. Sebenarnya karya 2, 3, 4 itu tidak berbeda banyak. Pada karya 2 diwarnai, karya 3 itu tidak diwarnai tetapi berputar, karya 4 diwarnai dan berputar. Nah, seperti yang terlihat di sini putarannya itu dari awalnya itu cepat, lalu semakin lama semakin lambat, dan di sini karena terlalu lambat saya potong menggunakan threshold suatu degree tertentu, langsung mulai lagi dari awal. Di sini ada perubahan atau modifikasi pada delta T. Ada pada proses, dan juga perlu diingat bahwa semua program yang ada itu sama semua untuk karya 1, 2, 3, 4. Perbedaannya hanya pada kelas di sini dan juga pewarnaan yang ada pada ini key 0. Di sini ada kalau 0 itu untuk tidak berwarna, tidak bergerak. Untuk yang depan itu untuk warna, belakang itu untuk gerak atau tidak. Seperti itu. Pada proses ini di sini ada rotation, yang di sini ada normalize easing speed untuk mempengaruhi rotation angle crease. Ini saya bertanya kepada ChatGPT karena ternyata logic yang saya gunakan pada GeoGebra tidak agak berbeda ya dari sini. Tidak bisa menggunakan delta kuadrat atau semacamnya. Oke, sepertinya saya cukupkan presentasinya mengingat waktunya sudah habis. Terima kasih.